Assalamualaikum guys. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, semoga kita murah rezeki. Dan yang ketiga, kita bisa membantu orang lain, terutama petani, nanti bisa bertani lebih bagus lagi. Sehingga pejuang pangan kita, petani kita nanti jadi sukses. Sehingga berasnya nanti ketika dikonsumsi menyehatkan, tapi petaninya sudah semangat karena padinya bagus, biayanya rendah. Satu-satunya jalan menggunakan pupuk Bliss Natura. Oke guys, hari ini Jumat tanggal 13 Mei 2022. Hari ini kita memberikan tutorial tentang bagaimana cara aplikasi tanaman padi menggunakan pupuk Bliss Natura. Oke, Bliss Natura seperti ini guys, ini kotaknya ya. Jadi bolak-balik ini sama, ini kotaknya. Terus ini ada logonya guys. Dan ini kalau dibuka isinya seperti ini guys. Hanya kecil, mungil. Dan nanti kalau teman-teman menggunakan ini dijamin pasti ketagihan. Yang kedua, petani nggak usah gotong pupuk guys. Nggak usah gotong pupuk. Apa namanya, dipikul itu nggak usah. Juga nggak usah menggunakan botol-botol pupuk organik dan sebagainya, nggak usah. Pupuknya hanya seperti ini saja, dikantongin, bawa tangki ke sawah, kemudian disemprotkan. Jadi asik guys. Oke, keunggulannya guys, pupuk ini bukan berbasis mikroba, pupuk organik tetapi bukan mikroba guys. Sehingga pupuk ini bisa dicampur dengan berbagai macam bahan yang disemprotkan ke lahan. Bisa dicampur dengan insektisida, pengusir hama tanaman, pembunuh hama tanaman, bisa dicampur dengan fungisida. Ya, fungisida itu anti jamur, dan bisa dicampur dengan pupuk kimia guys. Kenapa? Karena ini bukan mikroba. Terus yang kedua, ini nyemprotnya ini tidak harus pagi dan sore. Kalau biasanya menggunakan pupuk organik guys, ini nyemprotkan kalau nggak pagi, sore. Kalau siang nyemprot banyak mikrobanya yang mati. Dan ini bukan mikroba guys, ya, tetapi nanti bisa mengaktifkan mikroba dan menghidupkan mikroba yang ada di dalam lahan kita. Jadi mikrobanya mikroba asli guys, bukan mikroba tambahan dari kita. Ndak, mikroba asli itu banyak yang lagi nggak sehat, banyak yang mati, dan banyak yang nggak bisa aktivitas atau dorman bahasanya ya, seperti itu, tidur. Oleh sebab itu nanti dibangunkan oleh ini dan membantu petani, ya, membantu petani untuk aktif kembali mengurai bahan-bahan yang ada di sawah, terutama bahan organik. Yang kedua, residu kimia, sisa-sisa pupuk kimia yang ada di dalam tanah, nanti mikrobanya diaktifkan, kemudian diurai menjadi pupuk atau nutrisi untuk tanaman. Seperti itu guys. Jadi ini khasiatnya seperti itu. Dan kemudian nyemprotnya bisa pagi, bisa siang, bisa malam, bisa sore, terserah Anda nyemprotnya kapan saja. Bliss Natura berfungsi dengan normal. Oke guys, terus kemudian keunggulan yang lain untuk Bliss Natura ini untuk tanaman-tanaman buah guys. Tanaman mangga, ada belimbing, ada kelengkeng, tanaman keras, itu nanti bisa berbuah di luar musim. Apabila kita punya tanaman yang biasanya berbuah musim, saat musim harganya jeblok guys. Saat musim umpama mangga itu kalau musim mungkin harganya 2.000 per biji seperti ini. Tetapi kalau di luar musim, ketika nggak ada mangga, harganya bisa 10.000 guys. Oleh sebab ini nanti juga untuk tanaman buah yang besar-besar itu nanti bisa berbuah di luar musim. Terus yang ketiga, ini sudah ada antivirus, anti jamur, anti bakteri guys. Ya, jadi tanaman kita apabila terkena serangan itu kita lebih minim dibandingkan dengan tetangga-tetangga kita. Dan ada imunnya, imun atau kekebalan. Jadi ketika ternyata umpamanya panasnya lebih terik, mungkin tanaman-tanaman tetangga yang sama-sama nggak ada airnya bisa mati lebih dulu. Ini baru mulai terkena seperti itu. Jadi ini khasiatnya ada beberapa macam seperti itu. Terus apa lagi guys? Oke, dan ini bisa untuk semua tanaman guys. Semua tanaman, mulai tanaman pangan. Tanaman pangan itu ya ada jagung, ya ada padi, ya ada singkong dan sebagainya, tanaman pangan. Ada tanaman sayur ya, seperti kangkung, seperti kubis, selada dan lain-lain. Ada lagi tanaman buah, ada semangka, ada melon, ya, hortikultura, ya, ada berambang, ada cabai dan sebagainya. Ini bisa
tanaman buah juga bisa, dan tanaman keras seperti jati ya, seperti pohon pokoknya pohon-pohon yang besar-besar itu juga bisa. Dan untuk seperti kelapa sawit, kelapa itu semuanya bisa guys. Oke, jadi itu manfaat dari pupuk Bliss Natura ini. Oke, hari ini kita fokus bagaimana aplikasi Bliss Natura ini untuk khusus tanaman padi. Untuk tanaman yang lain nanti menyusul guys. Yang penting yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Yang sudah subscribe, like, klik jempol ke atas. Setelah itu share ke teman-teman, mitra-mitra Bliss, dan share-share ke teman-teman calon-calon mitra Anda. Terus kemudian silakan komen ya, biar kami lebih semangat lagi untuk membuat tutorial-tutorial ini satu per satu tanaman sampai tanaman ini habis. Oke, kita lanjutkan guys. Yang pertama ini untuk tanaman padi bagian teknisnya. Oke, kita mulai. Dor. Oke guys, langsung kita praktekkan bagaimana cara aplikasi untuk tanaman padi guys. Yang pertama kita siapkan Bliss Natura sasetan seperti ini. Oke. Terus kemudian yang kedua kita siapkan pupuk nitrogen guys. Ini warnanya putih, ini urea pupuk kaltim guys. Iya, pupuk negoro, oleh itu harus digunakan guys. Ini urea. Ini masa vegetatif atau masa pertumbuhan guys. Terus yang ketiga ini menggunakan NPK 16. Ini banyak produknya, sekali lagi ini bukan promosi ya. Ini ada produk ini dari Pak Tani ya. Ini pupuk dari Rusia guys. Saat ini perang tapi dia bisa bikin pupuk guys. Ada lagi yang mutiara guys, ada lagi dari kujang, ada lagi dari tawon. Yang jelas harus NPK 16. Kenapa NPK 16? Nitrogennya itu 16%, fosfatnya itu 16%, kaliumnya 16%. Ini namanya pupuk makro ya. Jadi 16 harus ini. Tapi kalau terpaksa di daerah Anda itu nggak ada, ini bisa menggunakan 15. Udah pilihannya itu saja, jangan yang 12 guys, kurang nanti. Fosfat dan kaliumnya kurang. Oke, untuk masa vegetatif, masa pertumbuhan guys, ini supaya nanti daunnya jadi bagus ya. Daun itu kan tempat masak. Terus kemudian batangnya jadi kokoh, akarnya itu jadi banyak guys. Terus kemudian pertumbuhannya jadi cepat. Itu masa pertumbuhan. Oke. Yang pertama ini disiapkan botol dulu ya. Ini botol yang nomor 1. Botol nomor 1 diisi 3 gelas. Berapa guys? 3 gelas. Ya, 3 gelas dimasukkan ke sini. Ini 220 guys, ini 600 guys. Yang jelas ini 3 gelas. Setelah 3 gelas dimasukkan ke botol yang pertama, kemudian ini Bliss Naturanya digunting guys. Digunting terus dimasukkan guys. Pelan-pelan, jangan sampai tumpah. Setelah dimasukkan, karena ini masih sayang masih banyak guys ini guys. Ini kemudian diisi lagi air yang dari sini, kemudian dimasukkan lagi. Sekali lagi, ini diisi 3 gelas air, kemudian diisi 1 saset Bliss Natura. Ini nanti untuk 3 tangki semprot 16 liter guys. Tangkinya adalah ini, tapi bukan yang kecil ini guys. Ini saya biasa nyemprot 16 liter kuat guys. Tangkinya 16 liter. Jadi ini nanti jadi 3 tangki. Oleh sebab itu nanti dimasukkan 1 gelas untuk 1 tangki ya, supaya gampang membaginya guys. Nanti kalau sisa yang terakhir langsung dibuang. Jadi 1 saset untuk 3 tangki. Terus kemudian untuk botol yang kedua ini diisi nitrogen guys. Nitrogen Anda bisa menggunakan urea juga bisa, pupuk kaltim itu nitrea namanya juga bisa. Pupuk kujang kujang itu nitrea juga bisa, pupuk kaltim urea juga bisa, atau pakai ZA juga bisa. Karena ZA itu juga kandungan nitrogennya tinggi. Jadi yang untuk pertumbuhan memang butuh nitrogen. Oke. Jadi nitrogennya karena saya pakai sak tadi ya, ini tak ambil sedikit aja.
Oke, jadi ini dimasukkan 9 sendok makan. Ini gelas dipotong guys supaya jadi corong sementara, ini dimasukkan. Oke. Nah, ini hanya contoh saja guys. Ini berapa? Per tangki nanti 3 sendok makan. Per tangki 3 sendok makan, artinya ini untuk 3 tangki, ini untuk 3 tangki, berarti 9 sendok makan pupuk nitrogen atau urea atau nitrea dari pupuk hujan seperti itu. Jadi dikacak-kacak seperti ini. Oke. Kemudian ketika nyemprot, ini diambil 1 gelas untuk dimasukkan tangki. Ini diambil 1 gelas dimasukkan tangki. Paham guys ya? Sekali lagi, ini 1 gelas masuk tangki yang 16 liter itu. Ini 1 gelas yang urea atau nitrogen. Kenapa kok menggunakan pupuk ini guys? Pupuk kimia, karena sekali lagi pupuk kimia ini juga milik kita ya, milik negara. Yang kedua, ini nitrogennya tinggi. Dan ketika 3 sendok makan dimasukkan ke dalam air ini, itu satu sifat kimianya nanti hilang guys. Yang kedua, amoniaknya nanti nguap guys. Dan yang ketiga, ketika ketemu di tangki menggunakan Bliss Natura ini bercampurnya di tangki guys, ini nanti bisa 10 kali lipat khasiatnya, sehingga nanti penggunaan pupuk kimia itu jadi sedikit guys. Tetapi tetap menggunakan itu gara-gara tanah kita ini ditanami tidak hanya sekali guys, tidak hanya 2 kali. Kalau di daerah Semberarum sini tanamnya itu musim tanam 1 itu padi, musim tanam 2 adalah padi, musim tanam yang ketiga pantun. Tahun berikutnya tanam pantun, tanam padi. Dengan demikian tanahnya itu dieksploitasi habis-habisan guys. Oleh sebab itu tetap harus menggunakan pupuk kimia seperti ini. Tapi kalau menggunakan pupuk dari kohe, kotoran kambing atau kotoran sapi juga boleh. Ada seorang teman dari Semberarum itu sekali nabur di sawah itu 80 sak 1 truk guys. Ya kesel toh yo. Kesel pikul guys, 80 sak ya. Kali 40 kilo sudah berapa ton itu. Itu kalau pupuk dari kohe, kotoran hewan. Lah untuk lebih jelasnya nanti untuk menggunakan kotoran hewan nanti ada pelatihan khusus guys atau tutorial nanti saya bikin. Oke guys, untuk berikutnya cara aplikasinya untuk padi H-1. Jadi sekarang ini setelah lahan dikerjakan, dilupu, ya, dibajak, kemudian setelah dibajak kemudian diratakan atau digaru. Setelah digaru langsung disemprotkan ini tadi. Ya. Langsung disemprotkan dengan menggunakan nitrogen atau urea. Seperti itu. Takarannya berapa sama? Jadi H-1 1 hari sebelum tanam. Kenapa kok harus dikasih itu? Supaya ketika tanam kan diinjek-injek guys, diinjek-injek, lahannya diinjek-injek itu pupuk kita ini masuk ke tanah yang paling dalam guys bagian, jadi tercampur aduk. Jadi ini sangat penting, sangat wajib H-1 1 hari sebelum tanam ini disemprot dulu menggunakan Bliss Natura. Nyemprotnya jangan lari, kalem-kalem saja ya, supaya lebih banyak yang terserap di situ. Untuk persiapan tanaman, penyemprotan pertama. Nah, tapi kalau Anda sudah tanam, juga bisa, kembali lagi kan tidak bisa. Kemudian yang kedua, umur 7 hari. 7 hari nyemprot lagi menggunakan ini guys. Nyemprotnya juga kalem, jangan lari ya. Sekali lagi, nyemprotnya harus telaten, kenakan daun, kenakan batang, kenakan tanah. Ya, paham ya? Setelah umur 7 hari, nanti umur 10 sampai 12 hari kalau masih membutuhkan pupuk kimia silakan di pupuk kimia. Pupuk negara juga pupuk kimia itu. Takarannya Anda bisa 50%, bisa 75 atau bisa 25%, tergantung pertumbuhannya seperti apa. Oke, yang kita bahas sekarang adalah Bliss Naturanya. Jadi H-1 1 hari sebelum tanam ini disemprot menggunakan Bliss dan nitrogen atau urea tadi. Terus penyemprotan kedua umur 7 hari ini juga menggunakan Bliss dan nitrogen juga. Kemudian 2 minggu
berikutnya setelah 7 21 ya, 21 hari, kemudian umur 35 itu menggunakan urea. Oke, setelah 35 itu masa pertumbuhan sudah selesai, guys. Pupuk sudah bekerja terus di situ. Kemudian berikutnya selisih 2 minggu ini menggunakan NPK 1616. Ketika menggunakan NPK 1616 ini, yang ini bukan 9 sendok per tangki 7 sendok. Sekali lagi, per tangki 7 sendok. Karena ini tadi adalah 3 tangki, ini juga 3 tangki. Berarti ini pupuk ini dimasukkan ke botol ini 21 tangki. 21 sendok. Sekali lagi pokoknya per tangki itu 7 sendok dan harus dilarutkan dengan air dan membuatnya sebaiknya sore sebelum nyemprotnya besok pagi atau besok siang. Jadi tidak langsung disemprotkan, kalau langsung juga nggak apa-apa. Tapi sebaiknya semalam itu pupuk direndam dulu di air. Oke, terus penyemprotan menggunakan NPK 1616 ini sampai kapan? Terserah Anda, ya. Jadi umur min 1, 7, 21, 35 ini menggunakan urea. Selanjutnya 2 minggu sekali ini menggunakan NPK ini sampai menjelang panen. Kenapa? Karena setelah padi itu bunting, padi itu keluar, terus padi itu ngisi, itu yang jelas butuh pupuk, dan pupuknya itu satu Bliss Natura, yang kedua NPK 1616 ini, supaya pupuk NPK 1616 ini dilipat gandakan di dalam tangki oleh Bliss Natura. Paham ya? Jadi seperti itu cara aplikasi untuk tanaman padi. Nah, ketika hari-hari awal ternyata itu kurang bagus, penyemprotan boleh diperrapat. Katakanlah penyemprotan itu setelah 7 hari, itu kan 14 hari, 14 hari, itu boleh Anda 7 hari juga boleh. 10 hari juga boleh. Tetapi standarnya 14. Kalau nanti tanahnya sudah bagus, tahun berikutnya itu hanya 14 seperti itu, guys. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah subscribe, klik jempol ke atas, itu like namanya. Kemudian komen dan kemudian sebarkan ke mitra-mitra atau calon mitra Anda supaya dia lebih paham cara aplikasi Bliss Natura, dan saya lebih semangat lagi untuk membuat tutorial ini. Ini baru satu tanaman padi, guys. Nanti ada tanaman jagung, tanaman melon, tanaman semangka, tanaman cabai, tanaman mangga, tanaman kelengkeng, tanaman durian, tanaman kelapa, dan masih banyak tanaman-tanaman lagi. Nanti kita bikin tutorial satu persatu supaya Anda lebih paham bagaimana cara mengaplikasikan Bliss Natura. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses, dan salam pertanian yang sukses, luar biasa, dan sukses mulia untuk Bliss Natura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.